Internasional yang beliau baru saja pulang dari Turki memaparkan tentang Islamophobia kalau nggak salah, dan ada beberapa agenda beliau ke depan, ada Korea dan negara lainnya untuk menyampaikan isu-isu Islam yang lagi hangat sekarang, terutama soal isu Islamophobia, neoliberalisme, kemudian isu gender, dan beliau seorang perempuan. Jadi tidak ada alasan apakah kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Bicara tentang membangun peradaban, maka kita semua wajib mengambil peran. Kita sambut pemateri kedua kita, yaitu Mbak Arsyah. Kepada beliau disilakan. Ya. Ada yang kenal beliau sebelumnya? Pernah lihat mungkin? Sayangnya ketika ada orang yang mengambil peran dengan yang cukup besar, yaitu menjadi narator kebaikan di hadapan internasional, kita tidak mawas soal itu. Kita tidak mawas soal berita itu. Kita tidak mawas soal ternyata ada anak Bontang yang pergi ke luar negeri untuk menjadi narator kebaikan, yang hari ini kita kalau nggak salah baru diangkat ya beritanya beberapa hari yang lalu ya sama salah satu media, dan itu bisa saya katakan bahwa kita luput. Padahal ada role model, kita bisa jadikan beliau sebagai role model. Ada kesempatan ini. Kadang ketika kita bicara soal orang-orang misalnya di Jawa sana, ada yang pergi ke luar negeri, kita agak susah membandingkan karena tidak apple to apple. Karena kita menganggap orang Jawa sudah banyak fasilitas di sana, sudah banyak hal-hal yang mensupport di sana, jadi wajar dia ke sana. Nah, ini beliau adalah orang Bontang, perempuan Bontang, lahir di Bontang, besar di Bontang, sekolah di Bontang. Namun beliau juga akhirnya setelah menguatkan diri, punya kesempatan untuk menjadi narator kebaikan di hadapan internasional. Selanjutnya, kalau begitu tanpa menghabiskan waktu, saya persilahkan ke Mbak Arsyah untuk menyampaikan materi. Silakan. Sebelumnya, adik-adik sekalian, kita nonton video bentar ya. Ya, ini bisa dilihat walaupun kualitasnya agak kurang baik ya. Ini suasana ketika kakak mengisi konferensi di Istanbul, Turki. Bisa dilihat nih ruangannya gede banget. Waktu itu suasananya haru, dan bahkan sampai di lokasi konferensi masih speechless dan gak nyangka seorang anak Bontang bisa menjadi pembicara, gak cuma sebagai peserta konferensi tapi bisa sebagai pembicara di Turki. They use Islamophobia to extend or consolidate their political power. Indeed, the geopolitics of Islamophobia refers not only to its political and economic dimensions. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat
Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pembicara pada hari ini Ustaz Ahmad Faris selaku founder Iman dan juga pengisi acara Hikmah di Trans 7. Assalamualaikum Ustaz. Semoga silaturahimnya bisa tetap terjalin di kesempatan-kesempatan yang lain ya. Kemudian yang terhormat Coach Muhammad Aswar selaku founder Millennial Religious. Kemudian yang terhormat Kang Asep yang telah berkenan mengajar saya dan talk sharing di sini bersama dengan orang-orang top Indonesia. Dan tak lupa juga moderator kita pada hari ini Kang Mufli. Nah, adik-adik sekalian, kenapa kakak bisa berdiri di sini? Kak Arsya mau ngapain sih gitu ya? Jadi mulai slide-nya. Nah, Kak Arsya berdiri di hadapan adik-adik sekalian untuk menyampaikan, untuk sharing materi tentang peran generasi muda di kancah internasional. Ia internasional karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator dan juga MC tadi, bahwa Kak Arsya alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi speaker di Turki, kemudian di Korea, dan insya Allah bulan September nanti Kak Arsya berkesempatan untuk menjadi pembicara di Simposium Iran Teheran. Ini untuk judulnya kemarin yang kakak bawakan di Turki itu terkait dengan tracing the links between Islamophobia and neoliberalism. Mungkin agak asing ya dengan kata-kata neoliberalisme, apa sih hubungannya sama Islamophobia? Nanti di akhir akan kakak sharing sedikit terkait itu. Adik-adik sekalian, ada nggak yang kenal sama Kak Arsya sebelumnya? Mungkin pernah papasan di jalan, atau ketemu di kampus mungkin, atau mungkin ngelihat wajah kakak di spanduk promosi Stitek. Nah, ibarat kata pepatah ya, kalaupun belum pernah papasan, belum kenal nggak masalah, karena tak kenal maka tak sayang. Ini kita kenalan dulu. Perkenalkan adik-adik, boleh panggil adik-adik ya? Nama kakak Arsya Marlaili Ardianti, biasa dipanggil Arsya. Kakak merupakan lulusan D3 Teknik Listrik dan Instrumentasi LNC Academy, yang gas biru kita satu alma mater ya, kakak angkatan 6. Kemudian kakak juga lulusan S1 Ilmu Tarbiyah di Secangcum Arif yang pakai jas kuning gading, kita satu alma mater juga. Kemudian kakak saat ini melanjutkan studi S1 di Teknik Elektro di Stitek Batam. Jadi sekalian, kakak juga walaupun berkecimpung di dunia teknik gitu ya, lulusan D3 Teknik Elektro, kemudian lanjut lagi S1, kakak juga aktif mengisi kajian di PKTV, kemudian menulis berita di Tribun Altim. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari tidak membatasi kita untuk berkiprah di manapun, termasuk berkiprah di dunia Islam, baik itu menjadi pembicara ataupun menuliskan narasi-narasi di koran atau di media tulis lainnya. Nah, ini merupakan dokumentasi ketika Kak Arsya menjadi pembicara di sana ya. Kemudian ini ketika pemberian cindera mata. Nah, adik-adik sekalian, boleh turun aja ya biar lebih dekat sama adik-adiknya. Sebelum kakak berkiprah di internasional, kakak juga sempat diundang untuk menjadi pembicara di beberapa kampus Indonesia, misalnya di ITB, kemudian di UIN Sunan Gunung Jati, kemudian di Universitas Himalaya dan beberapa kampus-kampus lain. Oh ya, alhamdulillah, balik lagi ke slide sebelumnya. Ini ada foto siapa sih?
kak gitu ya, kok udah bapak-bapak, udah rambutnya putih gitu, tapi kok masih ganteng gitu. Ini kakak berfoto yang di sebelah kiri, ada yang bisa lihat, itu merupakan Profesor Sami Al-Aryan. Beliau merupakan direktur dari SIGA, Center for Islam and Global Affairs. Dari beliau, setelah kakak jadi pembicara di sana, ditawari beasiswa untuk kuliah S2 di Turki. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri ada Profesor Muzaffari. Beliau berasal dari Iran dan merupakan direktur dari Center for Peace and Domination di Iran sana. Dan beliau juga memberikan komentar apresiatif dari kakak, dan kakak bilang ini saya merupakan perwakilan dari Indonesia. Terus kata beliau, wah luar biasa ya gitu. Saya jarang mendengar ada pembicara bagus dari Indonesia. Dan kemudian beliau memberikan kakak juga rekomendasi atau menawarkan beasiswa untuk kuliah di Iran. Setelah kakak sharing nih ya, bahwa kakak pernah jadi pembicara di sini dan di situ gitu. Terus kakak di sini ingin sharing bagaimana sih caranya bisa jadi pembicara nasional maupun internasional. Kita balik ke ayat yang kakak bacain tadi. Ada yang tahu ayat surah apa, ayat berapa? Masya Allah, siapa namanya? Oh ya. Tapi berarti boleh catat ya namanya, ada cendera mata mungkin. Nah, betul, Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini ada di sekalian menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu, bahwa orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tingginya derajat orang-orang berilmu tak hanya diberikan di akhirat saja, tapi juga di dunia. Di dunia, orang-orang yang berilmu tentu akan mendapatkan keutamaan. Selain itu nih adik-adik, selain termaktub atau tertulis dalam Al-Quran, keutamaan orang-orang yang berilmu juga ada banyak diriwayatkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis. Di antaranya, menuntut ilmu bagi orang muslim itu hukumnya wajib. Jadi kita sebagai muslim wajib untuk menuntut ilmu, wajib untuk terus belajar. Selain itu, orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surga. Kemudian, keutamaan apa lagi kak bagi orang yang berilmu? Orang yang berilmu akan mendapatkan pahala jariah, tentunya apabila ilmu tersebut digunakan dengan baik dan juga ilmu tersebut diajarkan lagi kepada orang-orang lain sehingga jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian, orang yang berilmu, saking utamanya orang-orang yang berilmu ini, Allah sampai memberikan pahala jihad fisabilillah bagi orang yang menuntut ilmu sampai ia kembali pulang. Nah, adik-adik sekalian, suatu negara akan maju dan suatu negara akan jadi negara keren apabila generasi mudanya itu termasuk orang-orang yang tangguh, cerdas, dan berkualitas. Tentunya hal-hal ini bisa dicapai dengan menjadi orang yang berilmu. Islam mengalami masa kejayaan bahkan sampai bisa menaklukkan Konstantinopel karena apa? Karena ilmu. Ada di sini ada yang ingat siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Sultan Muhammad Al-Fatih, ya betul. Ini merupakan masjid dengan nama beliau, bahkan saking kerennya beliau sampai diabadikan jadi nama masjid. Ini penampakan di bagian belakang masjidnya, bagus ya. Kemudian ini penampakan di bagian dalam masjid. Masya Allah, rasanya pengen langsung iktikaf gitu di sana, tapi karena keterbatasan waktu, jadi cuma bisa berkunjung sejenak. Kemudian ini di fotonya agak buram, tapi ini aslinya bagus banget view-nya. Ini bagian agak belakang tempat sholatnya akhwat. Kemudian ini adalah makam beliau, makam Sultan Muhammad Al-Fatih di Semayangkan. Adik-adik sekalian, ini mungkin di video tadi tidak terlalu terlihat ya. Ini adalah suasana ketika pembukaan acara konferensi di Turki. Ini Profesor Sami Al-Aryannya. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi. Gak tahu kenapa di laptop saya bagus ya, tapi di sini agak buram, mungkin resolusinya kurang bagus ya. Nah, ini ketika kakak jadi pembicara di sana. Boleh ya nonton sejenak
enak kakak presentasi di sana? Boleh nggak? Suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Islamophobia. If you heard this word, what comes into your mind is like, probably you remember about hijab restrictions in France, or perhaps you remember about some unrealistic much which leader to Muslims such as extremist or for me, if I heard the word Islamophobia, I would instantly recall a name, Brian Hicks. The murder of 3 young Muslims in Chapel Hill, United States. Long story short, after the investigation was done to identify what the young person had committed the crime, the answer is his extreme fear, his extreme hatred toward Islam. Itulah tadi cuplikan ketika kakak menggunakan materi Islamophobia dan kaitannya dengan neoliberalisme. Nah, kira-kira adik di sini penasaran nggak gimana sih cara Kak Arsha bisa jadi pembicara nasional maupun internasional? Penasaran nggak? Nah, di sini kita sharing ya bahwa sebenarnya kalau kita melihat kesuksesan seseorang itu barangkali menakjubkan, tapi kita harus lihat juga apa sih perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Ibaratnya mungkin ada di sini cukup familiar sama perkataan barang siapa yang berjuang di masa mudanya maka akan berjaya di masa tua. Jadi masa muda harus digunakan sebaik-baiknya untuk berjuang, untuk menuntut ilmu, untuk berusaha. Masa muda gak boleh dihabiskan hanya dengan bermalas-malasan dan berleha-leha. Oke? Beratnya kesuksesan yang kita lihat yang telah diraih oleh seseorang itu hanya puncak atas dari gunung es ini. Kita seharusnya berkaca juga pada apa sih perjuangan-perjuangan yang dia lakukan sebelum dia mencapai kesuksesan tersebut. Nah, di sini kita sharing beberapa kiat-kiat yang kakak lakukan agar bisa menjadi pembicara. Yang pertama adalah memohon pada Allah. Allah merupakan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha Baik, yang kadang mengabulkan doa-doa kita yang mungkin kita rasa di luar nalar, tapi karena kita berdoanya pada Allah yang Maha Kuasa, akhirnya hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, nggak cukup hanya berdoa saja sama Allah, kita juga harus pintar-pintar nih mengambil hati Allah. Caranya gimana? Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah apa cukup nggak dengan yang wajib aja kayak sholat, puasa? Tentu tidak ya. Kita juga harus memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Misalnya sholat duha, tahajud, kemudian ngaji. Siapa di sini yang kemarin sholat duha? Oh, masya Allah. Seenggaknya ada ya diwakili sama temannya. Nah, kemudian selain melaksanakan perintah Allah, kita juga harus menjauhi larangan Allah. Salah satu larangan Allah yang saat ini dianggap hal yang biasa sama kaum muda itu apa kira-kira? Pacaran, masya Allah, jawabnya lancar. Nah, pertanyaannya lagi dalam hubungan pacaran nggak ini? Kalau bisa setelah dari acara ini yang lagi berpacaran diputusin dulu ya. Boleh nggak? Setuju nggak? Setuju. Karena kan sekali lagi ini langkah pertama loh untuk mencapai kesuksesan. Percaya nggak? Karena buktinya Kak Arsha ini jomblo fisabilillah dari lahir. Karena alhamdulillah ya belum pernah pacaran. Salah satunya memang sudah didoktrin sama Umi ya, nggak boleh pacaran kayak gitu. Dan kakak juga disibukkan sama kuliah. Tadi udah dibilangin kan kakak lulusan LNJK dan juga SICAM. Itu kakak kuliahnya di satu waktu loh. Jadi maksudnya kuliah double degree, pagi sampai sore kuliah teknik, malamnya kuliah tarbiyah. Ya dengan waktu yang sangat sibuk itu udah gak kepikiran cowok lagi gitu. Jadi memang tahapannya harus mendekatkan diri sama Allah. Salah satunya dengan
menjauhi pacaran. Kemudian balik lagi ke slide. Ya, poin yang kedua adalah meminta ridho orang tua. Teman-teman, adik-adik di sini udah familiar dong dengan kata ridho Allah, ridho Allah, ridho orang tua. Kalau kita pengen tahu Allah ridho apa enggak sama kita, kita bisa lihat orang tua kita ridho atau enggak sama kita. Salah satu cara ya, kakak mencari ridho orang tua. Kebetulan kakak ini anak yatim ya, ayah udah wafat lama dan orang tua yang kakak punya satu-satunya tinggal ibu yang biasa kakak panggil Umi. Nah, salah satu cara kakak untuk mencari ridho Umi adalah sering cium kaki beliau. Iya, cium kaki beliau. Apa enggak lebay Pak? Enggak dong. Kan teman-teman juga pasti familiar ya dengan kata-kata surga ada di telapak kaki ibu. Nah, quotes ini yang sering kakak jadikan candaan sama Umi, Arsha mau dong cek pintu surga, Caca Arsha udah dibuka apa belum gitu. Terus akhirnya kakak cium kaki beliau, dan itu frekuensinya sering hampir tiap hari, dan frekuensinya bertambah ketika kakak lagi mengusahakan sesuatu gitu. Dan kakak juga selalu minta doa dan ridho dari Umi. Kayak tiap kakak kayak kemarin juga waktu mau berbicara ke Turki, kakak selalu minta doa Umi, doain Arsha ya gitu, restuin Arsha ya, ridhoin Arsha ya. Karena memang pengaruh doa orang tua itu sangat besar sekali. Lalu kembali lagi ke slide. Poin berikutnya adalah rajin belajar. Apakah dengan memohon pada Allah, meminta ridho orang tua saja sudah cukup mencapai kesuksesan? Dan kita juga harus mengerahkan segala usaha kita, salah satunya dengan rajin belajar. Beberapa cara selain sekolah ya, selain sekolah atau selain kuliah, kita juga harus rajin belajar mandiri. Caranya dengan memperbanyak baca buku. Juga penting bagi anak zaman sekarang di era globalisasi, di era industri 4.0, harus belajar bahasa Inggris. Cara rajin belajar gimana? Ya udah, kan anak zaman sekarang mungkin banyak ya yang menghabiskan waktu di kafe, nongkrong, bener nggak? Bener. Seharusnya boleh sih nongkrong, tapi sesekali. Waktu yang kita habiskan seharusnya lebih banyak untuk membaca buku. Dan lagi-lagi, buku yang kita baca harus dipilih. Nggak komik terus, nggak novel terus gitu. Bahkan mungkin di antara teman-teman sekalian lebih familiar sama Terelie daripada Muhammad Arbon. Bener nggak? Ada yang tahu Muhammad Arbon? Nggak. Padahal beliau merupakan tokoh liberal yang menganggap Al-Quran itu sebagai budaya, bukan kalam Allah. Jadi kakak sampai beri ya. Pokoknya beliau jahat banget dan pemikirannya sangat bisa merusak. Teman-teman sekalian nggak boleh lebih familiar dengan nama Terelie daripada tokoh-tokoh barat yang jahat atau tokoh-tokoh Islam yang sangat bisa menjadi role model kita. Jadi kita harus pilih-pilih buku, pilih buku-buku yang bisa mengupgrade diri, pilih buku-buku yang bisa menambah pengetahuan kita. Karena buku-buku seperti ini akan sangat berguna bagi kita. Kalau buku psikologi kan bisa diamalkan ya. Kemudian buku-buku tazkiyatun nafs juga bisa diamalkan, kayak Perintah untuk Sabar, gitu-gitu. Dan juga sekali-kali lah dilihat buku-buku pemikiran Islam. Di situ akan sangat membuka wawasan kita kalau sekarang dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena banyak perang, ya memang ada perang, tapi lebih jahat lagi itu di dunia pendidikan. Justru ada banyak ajaran yang disusupkan untuk merusak keimanan anak muda, terutama anak muda muslim, agar muslim tuh melenceng dikit lah, jangan terlalu muslim lah, agar muslim jadi agak liberal dikit lah gitu. Justru sekarang muslim yang benar-benar menerapkan perintah Allah ataupun memegang teguh keislamannya itu sering dianggap Islam radikal, Islam ekstremis gitu. Itu salah satunya adalah dengan memperbanyak baca buku. Selain itu, kita juga harus belajar bahasa Inggris nih teman-teman, karena buku-buku yang berkualitas itu juga banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dengan belajar bahasa Inggris kita juga bisa meraih banyak kesempatan gitu. Kakak juga berpresentasi di Turki kan juga pakai bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris itu sangat berguna. Selain itu, belajar bahasa Inggris bisa dengan les atau belajar otodidak. Banyak kan buku-buku belajar bahasa Inggris bisa kita pelajari, bisa juga belajar melalui YouTube.
YouTube sebenarnya kalau kita gunakan untuk pendidikan atau untuk pembelajaran itu banyak sekali manfaatnya, karena ada banyak sekali tutorial. Dan untuk bahasa Inggris sendiri, kakak biasanya sering nonton, ada namanya channel TED Talks. Di situ ada banyak video-video orang-orang pidato atau orang-orang yang jadi pembicara di luar negeri pakai bahasa Inggris. Di situ kita bisa lihat aksennya mereka, kata-kata mereka yang digunakan gitu, dan banyak memberikan insight-insight baru. Balik lagi, di poin selanjutnya adalah fokus. Anak muda kalau ngerjain sesuatu harus fokus. Jangan mudah dialihkan sama hal-hal kecil. Misalnya lagi ngerjain tugas, HP bunyi, main HP dulu gitu. Gak boleh ya. Sebisa mungkin kita harus fokus. Pekerjaan nih teman-teman yang sebenarnya bisa dikerjakan dalam waktu 15 menit, tapi karena kita nggak fokus sambil main HP, sambil ngapain, bahkan bisa jadi 1 hari 24 jam pun nggak cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. Fokus ini sangat berguna ketika kakak kemarin kuliah 2. Jadi sebisa mungkin kalau ada tugas itu nggak ditumpuk di hari esoknya. Kalau ada tugas hari ini, selesai hari ini. Dan itu benar-benar memudahkan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Itu ya. Jadi anak muda sekarang harus fokus. Kunci keberhasilan harus fokus. Langkah berikutnya adalah optimis. Kita harus percaya, kita harus confidence bahwa kita bisa, kita punya kemampuan. Kita walaupun dalam tanda kutip berasal dari kota Bontang, kota kecil di Kalimantan Timur gitu ya, kita bisa kok bersaing sama anak-anak di Jawa, kita bisa kok bersaing sama anak-anak di luar negeri gitu. Jadi kita nggak boleh minder karena berasal dari kota kecil. Kita harus percaya bahwa kita bisa. Dan teman-teman sekalian, kita juga harus optimis. Kesuksesan itu nggak berasal mungkin iya keluarga kaya bisa membantu mendorong kita untuk sukses, misalnya membuka usaha atau dikaruniai perusahaan baru gitu, tapi sebenarnya asal mula kesuksesan itu dari usaha diri kita sendiri. Kita juga nggak perlu minder kok sama anak-anak yang orang tuanya lengkap, punya ayah dan ibu, karena mau anak yatim, anak piatu, bahkan anak yatim piatu sekalipun kalau dia mau berusaha, punya usaha, ada ikhtiarnya, berdoa sama Allah, itu insya Allah tetap bisa jadi sukses. Adik-adik sekalian, ini Kak Arsya bisa menjadi pembicara internasional itu karena membawakan tema Islamofobia ya. Tadi udah disinggung beberapa kali. Boleh di sini sedikit sharing tentang Islamofobia? Ya, ini ada quotes juga ya. Tadi sudah sempat kakak bilangin, barang siapa yang berjuang di masa muda akan berjaya di masa tuanya. Masa muda itu nggak boleh berleha-leha, nggak boleh malas. Nah, seperti kata Imam Asy-Syafi'i, boleh dibaca bareng-bareng? Iya betul, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar di masa muda, maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kita akan masuk ke materi Islamofobia. Kira-kira teman-teman di sini ada nggak yang tahu Islamofobia itu apa? Boleh ke sini 3 orang? Kakak ada dia loh. Ayo 3 orang. Ayo. Udah nggak boleh takut salah, nggak ada jawaban salah. Ayo 3 orang. Ini satu motor ada yang maju dong. Ayo, gampang kan pertanyaannya, Islamofobia itu apa? Pasti ini kata yang nggak asing kan buat adik-adik sekalian. Benar apa benar? Alhamdulillah. Ini pertama namanya siapa? Nabila Aulia Salim. SMA Masya Allah. Ini ayo pendapat kamu tentang Islamofobia itu apa sih? Kalau menurut saya namanya Islamofobia dari kata fobia sendiri artinya ketakutan. Terus kayak Islam berarti ketakutan terhadap Islam. Masya Allah. Ya selanjutnya ini boleh perkenalkan nama dan asal udah tahu sih.
Nama saya Marhan Miftah Bahkan dan Stitcha. Islamofobia adalah ketakutan yang tidak logis berdasarkan agama Islam tanpa adanya bukti fakta yang Terima kasih. Selanjutnya dengan kata dari mana? Yang saya kenal. Sama baru. Seperti yang tadi dijelaskan sama kakak sama mbaknya, Islamofobia itu karena tidak ada kata fobianya, berarti ketakutan yang juga kata kakaknya itu ketakutan yang seperti tidak logis. Seperti contohnya saya tuh pernah lihat di film kalau ada kayak teman perempuannya dengan teman laki-lakinya itu udah wudhu, tapi teman perempuannya itu mau saling, tapi karena disentuh akhirnya batal, akhirnya dia wudhu lagi. Nah mereka tuh takut bahwa seperti perempuan menyentuh laki-laki dan laki-laki merasa ini, mereka tuh merasa bahwa kayak aku tidak dihargai sebagai manusia, aku sebagai manusia ini seperti direndahkan saja. Baru mereka juga takut soal kayak soal hijab itu sangat ini. Nah kayak kenapa perempuan tuh harus menutup diri, mereka punya kebebasan untuk mengekspresi diri mereka. Padahal itu sebenarnya Islam itu dengan Islam yang sangat indah itu justru melindungi mereka sebagai diri sendiri, sebagai identitas mereka sebagai muslim. Dan karena saya masih untuk berbicara di publik, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang udah berpartisipasi. Kira-kira benar nggak ya jawaban teman-teman tadi gitu? Nanti akan kita bahas setelah ini. Islamofobia, kalau kakak sendiri mendengar kata ini akan teringat pada yang namanya crackings. Ada yang pernah dengar? Enggak ya? Orang ini nih orangnya crackings nih. Dari rumahnya udah serem ya gitu. Orang ini pelaku pembunuhan 3 orang di Amerika. Dan 3 orang ini sebenarnya orang-orang yang nggak bersalah. Bener apa bener? Ya. Setelah diinvestigasi, kenapa sih crackings ini melakukan pembunuhan? Alasannya karena murni nggak suka aja sama agama Islam. Terus ada lagi nih, di tahun 2017 terjadi pembunuhan di 2 masjid di New Zealand. Barangkali teman-teman tahun 2017 sempat tahu nggak beritanya yang penembakan orang-orang di masjid ketika sholat? Iya ya, tahu ya. Nah, ketika diselidiki lagi, kenapa sih orang itu melakukan pembunuhan? Ternyata lagi-lagi karena nggak suka sama Islam. Sebenarnya Islam belum masalah nggak sih? Kok ada aja orang yang nggak suka? Nanti kita lihat jawabannya ya. Kemudian ada banyak sekali laporan-laporan yang masuk ke organisasi Islam bahwa orang-orang Islam mendapat perlakuan tidak adil gitu. Bahkan di tahun 2003 sekalipun kita sempat dengar ya, ada imam diludani. Terus ada juga penembakan di kantor MUI. Nah, kasus-kasus yang kakak singgung tadi merupakan cerminan kalau Islamofobia itu nyata loh, bahkan sampai menimbulkan banyak korban. Nah, kakak sendiri mengumpamakan Islamofobia ibarat api nih, api kebencian yang berkobar. Kira-kira adik-adik pernah nggak melihat api itu muncul begitu aja? Enggak kan? Kecuali api abadi ya di beberapa tempat yang Allah alam nggak tahu awal munculnya gimana. Tapi api kayak kita memasak kan kompornya harus dipantik dulu, benar apa benar? Benar. Jadi ibarat api, nggak mungkin Islamofobia itu terjadi begitu aja. Nggak mungkin orang-orang itu benci begitu aja sama Islam. Pasti ada hal-hal yang mendasari hal tersebut. Lalu apa sih yang mendasari Islamofobia itu terjadi? Apa penyebab dari Islamofobia? Nah, kakak merupakan alumni dari program kaderisasi ulama ya. Di sana kakak dibimbing untuk menyusun makalah ini terkait dengan selubung neoliberalisme dalam isu Islamofobia. Kalau di bahasa Inggrisnya jadi tracing the links between Islamofobia and neoliberalism. Terus Islamofobia, kalau kita lihat ini ada 2 kata kunci ya, Islam sama Islam dan fobia. Islam tentunya merujuk pada agama kita, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan fobia, apa itu fobia? Fobia adalah ketakutan ekstrim terhadap sesuatu. Nah, barangkali teman-teman di sini sempat dengar ya, atau justru meyakini bahwa fobia itu terjadi begitu aja. Tidak ada alasan mengapa orang itu fobia. Kayak orang fobia sama ular. Oh, dia ketakutannya gitu aja, muncul, nggak ada alasan tertentu gitu ya. Kita selama ini meyakini bahwa fobia terjadi begitu aja, padahal nggak kayak gitu nih adik-adik. Ada beberapa sebab mengapa fobia itu terjadi. Di antaranya faktor genetik, kemudian cultural. Cultural ini maksudnya persepsi yang berkembang di suatu masyarakat terhadap objek tertentu ternyata bisa kok memunculkan fobia. Kemudian fobia juga disebabkan karena behavioral atau adanya pengalaman buruk di masa lalu terhadap objek tertentu. Dan di makalah ini kakak menggunakan asumsi bahwa fobia itu disebabkan karena persepsi di masyarakat. Persepsi itu apa sih? Anggapan ya, sesuatu yang diyakini oleh masyarakat. Jadi apa yang dipercaya masyarakat itulah yang bisa mempengaruhi fobia. Ternyata kayak gitu loh kenyataannya gitu. Dan apa sih sebenarnya yang membangun persepsi di masyarakat untuk membenci Islam gitu? Nah ini, jadi ada seorang tokoh sosiolog kontemporer namanya James Starr. Beliau meneliti tentang apa sebenarnya sebab dari Islamofobia. Beliau tuh sempat membaca ataupun meneliti bahwa sebenarnya Islamofobia di anggapan masyarakat itu mulai ketika peristiwa WTC 9/11. Ada yang tahu? Yang itu loh, yang menara meledak itu kan, 9 September 2001. Nah, orang-orang mengiranya Islamofobia berawal dari situ. Padahal setelah diteliti lagi, kebencian terhadap Islam itu udah ada jauh hari sebelum itu. Jadi tentu alasan utamanya bukan. Jadi pertama kan di awal judulnya selubung neoliberalisme dalam isu Islamofobia. Apa sih neoliberalisme itu? Neoliberalisme itu adalah suatu ideologi yang mengedepankan kebebasan. Jadi ideologi yang ingin agar orang-orang itu bebas melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ini nih adik-adik. Menurut James Starr, Islam itu mengancam keberadaan neoliberalisme. Jadi mereka melakukan suatu upaya agar orang-orang itu membenci Islam, agar orang Islam gak memegang peran penting di masyarakat, agar Islam itu dibenci. Jadi mereka bikin skema kayak gini. Mereka membuat, maaf di belakangnya ada, di bawahnya ketutupan, itu ada tulisan good Muslim dan bad Muslim. Jadi mereka membuat anggapan bahwa Muslim itu ada dua nih, ada Muslim yang baik dan Muslim yang buruk. Ya, nah para neoliberalis ini membuat anggapan bahwa Muslim yang pakaiannya tertutup, yang pakai hijab itu tuh Muslim yang buruk, sedangkan Muslim yang baik itu Muslim yang sekuler, Muslim yang liberal dan sebagainya. Nah, ini ada good Muslim dan bad Muslim, dan upaya ini mereka lakukan melalui kekuatan politik, juga menggunakan invasi militer. Mereka juga menggunakan jalur-jalur pendidikan seperti itu. Jadi di tingkat pendidikan di Barat itu ada yang sampai di buku-buku literasinya, buku-buku pelajaran itu menggambarkan Islam itu tokoh yang suka berperang, tokoh yang suka berkelahi. Jadi menimbulkan kebencian terhadap Islam sejak di bangku sekolah. Nah, ternyata anggapan bahwa Islamofobia dan neoliberal ini terkait itu gak cuma perkataan James Starr aja, tapi juga dinyatakan oleh beberapa tokoh lain, misalnya Alan Alatin dan Gilbert Hitler. Dan ada peneliti juga namanya Ahmad Gabel menyatakan yang sama. Juga ada Persen Laika. Jadi memang beberapa peneliti setuju ada keterkaitan antara Islamofobia dan neoliberalisme, bahwa Islamofobia itu bukan karena Islam yang salah, tapi ada orang yang memanfaatkan isu kebencian terhadap Islam untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu orang-orang neoliberal. Kemudian neoliberalisme, Islamofobia selain terkait dengan neoliberalisme juga terkait dengan kajian dari para orientalis, yakni orang-orang Barat. Orientalis itu orang-orang Barat ya, orang-orang di Barat yang meneliti tentang Islam. Nah, mereka ketika
A, B, C, D, padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, upaya mereka untuk menggambarkan Islam dengan cara sok tahu mereka itu menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. Mereka tidak menggambarkan Islam secara benar gitu, sehingga orang-orang salah persepsi tentang masyarakat. Ini yang namanya kajian dari para orientalis. Selain itu, Islamofobia isunya juga dengan sengaja dijual oleh beberapa pihak. Nah, ada namanya komersialisasi. Ada pihak-pihak yang menjual kebencian Islam untuk mendapatkan uang. Misalnya ada jihadwatch.org, dalam 1 tahun mereka bisa mendapatkan ini sekitar 29,7 miliar rupiah. Caranya gimana? Dengan memposting berita-berita yang memprovokasi orang-orang untuk benci sama Islam. Selain itu, komersialisasi juga berlangsung di televisi, juga di beberapa surat kabar. Nah, kembali ke pengandaian di awal, kalau Islamofobia ibarat api kebencian yang berkobar yang memiliki penyebab. Nah, sebab-sebabnya itu diantaranya adalah neoliberalisme, pemberitaan di media tadi yang menjual isu Islam untuk mendapatkan uang, juga karena kajian dari para orientalis, yakni orang barat yang sok tahu, menggambarkan Islam dengan pandangan mereka sendiri. Yang menutup presentasi ini, Rasulullah bersabda bahwa orang muslim itu ibarat satu tubuh, apabila satu sakit maka yang lain ikut merasakan. Barangkali isu Islamofobia tidak langsung bersentuhan dengan kulit kita tidak langsung merasakan diskriminasi yang saudara-saudara muslim kita yang di luar sana rasakan. Tapi percayalah bahwa isu ini nyata dan kita sebagai muslim juga harus turut berperan. Salah satunya bisa dengan mengkaji ilmu ini atau bahkan mungkin menulis tentang isu-isu Islamofobia, atau juga bisa juga menulis bahwa promosilah bahwa Islam itu agama yang baik. Islam itu bukan agama yang mengajarkan perang aja, tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, kita sudah temukan sebuah rumus bahwa tadi Bang Aswar bicara soal sentrum gerakan kita adalah Allah. Kemudian Kak Arsya menambahkan dengan step-stepnya, mulai dari meniatkan pada Allah, minta ridho kepada orang tua, belajar atau menggali kompetensi, kemudian fokus dan optimis. Selanjutnya, tanpa menghabiskan waktu, mari kita sambut pemateri utama kita pada pagi menjelang siang ini, yaitu Ustadz Ahmad Faris Beki, LC MSI. Kepada beliau disilakan. Profil beliau yaitu founder Imanpet, pengisi acara Hikmat Trans 7, trainer soft skill dan motivator, dosen sejarah peradaban politik dan Islam di STU Al-Hikmah Jakarta. Langsung saja mungkin ya, karena waktu menunjukkan pukul 10.30. Insya Allah Ustaz, waktu 1 jam ke depan buat antum. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Yang saya hormati Kanda Aswar, Masya Allah, 2 hari yang saya bersama beliau itu banyak sekali insight baru tentang kehidupan. Ini meneguhkan keyakinan saya selama ini. Jangan pernah, teman-teman sekalian, jangan pernah berlalu satu episode dalam hidup itu kamu tanpa mentor. Gak bisa kita ini hidup tanpa coach, tanpa pelatih. Mau jadi apa aja kita. Anda mau pilih jurusan kuliah, jangan mengandalkan diri sendiri. Bisa baca ke sana sini, tetap butuh orang untuk kecondongan saya, kemampuan saya, peluang ke depan. Kira-kira saya bagus pilih apa? Ada orang, angkat dia jadi coach Anda. Ketika mau nikah harus ada coach, harus ada mentor. Ketika mau kerja apapun, apalagi berurusan dengan keterampilan kehidupan. Jadi saya merasa berharga sekali waktu saya di Bontang dan di Samarinda dijamu oleh Bang Aswar ini. Baik dapat durian, seafood, dan ilmu, alhamdulillah. Juga barusan ini mengisi
Pertamax Plus ya, dari Kak Arsya, Masya Allah. Izin belajar luar biasa banget. Teman-teman, dalam pendidikan itu yang paling penting bukan doktrin-doktrin verbal, tapi keteladanan secara nyata. Saya bisa ceramah, memberitahu Anda bagaimana menjadi perempuan yang hebat dari kisah Maryam. Tapi Anda ketika melihat bagaimana kisah Maryam itu dilaksanakan dalam tataran real di tahun 2023, saya melihat Masya Allah banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan dari Kak Arsya itu. Maryam itu ya, Anda bisa bayangkan Allah merekam kehidupan Maryam itu pada saat usia remaja, anak perempuan remaja. Setiap jenjang usia anak-anak itu, ya, anak manusia itu, setiap jenjang usianya pasti ada sifat yang menonjol. Misal, ketika kecil, apa yang menonjol dari anak-anak itu adalah sifat suka main, lari-lari gitu. Jadi kalau ada anak kecil yang duduk, kalem, tertib, ada sesuatu itu bukan bagus malah. Karena sifat yang harus ada ketika itu memang gak bisa dipegang, memang main, memang loncat-loncat, lari, memang itu usianya. Ketika umur 40 tahun, apa itu kematangan, kedewasaan? Kalau ada orang yang masih tidak berpikir tentang hidupnya, tentang visi besar dia ada di dunia ini, di umur itu, wah itu gawat sekali. Tapi perempuan pada usia remaja seperti kebanyakan anak sekarang, seperti Kak Arsya, apa sifat yang paling utama dalam diri mereka? Sifat yang paling utama adalah butuh kasih sayang, asmara, cinta itu. Tapi kenapa kemudian dapat tetap menjaga kemuliaan diri, berprestasi? Dan subhanallah, ketika saya tahu Kak Arsya ini orang Bontang, jauh berapa ribu kilometer, berapa ratus kilometer dari ibu kota, kuliahnya juga di Bontang. Teman-teman sekalian, mustahil. Betapa buruknya kalau Anda tidak terinspirasi bahwa saat ini kita sedang hidup di flat world, dunia yang datang. Apa yang diketahui orang-orang di Jakarta hari ini, di Bandung, di New York, di Dubai, bisa diketahui pada saat yang sama oleh orang Bontang. Dulu Anda boleh merasa minder, oh dia kuliah di Jawa, dia kuliah di Jakarta, dia kuliah di luar negeri. Sekarang tidak. Perpustakaan digital bisa diakses dari mana? Kita ini hidup di era keberlimpahan informasi. Bisa diakses knowledge itu di mana-mana. Tinggal keinginan kita itu seperti apa. Tidak ada yang menghalangi Anda hidup di Bontang, kuliah di sini, di Kalimantan Timur. Tidak ada yang menghalangi. Dan keteladanan Kak Arsya membuktikan hal itu. Menurut saya paling kuat hari ini apa yang ditampilkan oleh Kak Arsya. Semoga terus istiqomah menginspirasi kita semua. Teman-teman sekalian, pada usia Maryam itu, lihat bagaimana sikap-sikap Maryam dalam menjaga dirinya. Ada orang ganteng datang di tempat sepi, kalau kita sekarang, gitu kan. Maryam, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman kalau kau bertakwa. Subhanallah. Punya sikap diri dan tetap memiliki kemanfaatan, mengingatkan laki-laki itu biar tidak menyentuh. Laki-laki itu berkata, aku ini Jibril, utusan Tuhan. Subhanallah. Apa yang membuat Maryam begitu? Ada dua. Pertama, kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Yang kedua adalah sibuk dalam urusan sosial. Maryam itu kerja sehari-harinya beribadah. Dia punya mihrab khusus tempat dia beribadah. Yang kedua, dia menjadi pelayan para pengunjung Masjidil Aqsa. Sibuk. Usia Anda ini masih muda ini. Saya juga masih muda ya. Rafiq Al-Hariri itu ketika menjadi Perdana Menteri Lebanon, umur 60 tahun, di pidato pertamanya dia bilang, I'm only 60. Aku baru 60 tahun. Jadi apalagi saya, walaupun paling tua yang berbicara. Saya terima.
Teman-teman sekalian, coba bayangkan ya, Maryam menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berkhidmat di Masjidil Aqsa. Jadi diam di rumah. Kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya, enggak, kamu nggak boleh kemana-mana, kamu itu salah. Karena pada usia Anda ini memang usia di mana energinya itu berlebih. Orang kalau punya energi itu nggak bisa. Energi kan punya hukum kekekalan. Dia tidak bisa dimati, dibunuh, nggak bisa. Dia bisa dialihkan. Alihkan sifat yang paling menonjol dalam diri seorang perempuan.